sebelum dibunuh takbir, sesudah dibunuh takbir. DITI kan begitu dulu. Sebelum ulama dibunuh takbir dulu, setelah ulama dibunuh pun dibakar rumahnya pun takbir dulu. Saya khawatir itu dulu kata orang tua saya dulu begitu katanya. Saya khawatir seperti itu, bukan menuduh, khawatir seperti itu. Buktikan cinta Muhyiddin terhadap Habibnya, perlihatkan kepada kami bukti tes DNA mereka. Bukti cinta ngarana tuh kudu peperangan ngajak-ngajak gerak dakwah orang-orang yang kayak preman. Jangan ikuti. Sebab yang gaya dakwah preman, ngajukan golok, ngajukan pedang. Mah nah bedanya yang preman pasar itu mah. Dari mana ciri keulamaannya? Saya pun pernah mendengar Imam Syafi'i bawa pedang-pedang seperti itu, ngacung-ngacung golok. Yang pernah saya mendengar Abu Yamin Yati dakwah seperti itu. Yang pernah. Belum pernah ada. Saudara sekalian, ada penyampaian menarik. Ini datang dari Kiai Sepuh, yaitu Kiai Haji Yusuf ya. Bagaimana beliau menerangkan dan meluruskan tujuan sebenarnya daripada pendirian PWILS, saudara sekalian. Di mana juga beliau nanti akan menceritakan, yaitu bagaimana sifat-sifat asli atau bagaimana cara-cara PKI ini sendiri, saudara sekalian, di dalam memperlakukan orang yang tidak sepaham dengan dia. Dan mirip seperti apa yang dilakukan oleh Rizik Syihab 11-12, saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Perlu diketahui bahwa PWILS ini sudah berbadan hukum, sudah resmi, ADRT-nya sudah lengkap, dan Ketua PWILS Banten pun sudah diberi SK. Ketika nanti dibentuk PWI Kabupaten pun tentu dengan SK dari Ketua Provinsi. Dan PWILS ini didirikan sekitar 1,5 tahun yang lalu di Jember. Salah satu pendirinya yaitu Dr. Gus Abbas Bilyahshi, MA, dan Haji Madudin, MA, dan termasuk saya dan yang lain banyak. Visi misi PWILS yaitu menjaga, melestarikan adat budaya, situs-situs sejarah di Indonesia. Cagar-cagar budaya dirawat, makam-makam leluhur para ulama, para pejuang dirawat, dan menjaga nasab para pejuang bangsa kita dari golongan ulama dan sebagainya. Landasan hukum PWILS yaitu tetap ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah, penganut NU. Dan dasar hukumnya juga yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika. PWILS selalu komit menjaga stabilitas keamanan nasional, menjaga persatuan Indonesia, menjaga adat budaya suku-suku, dan tetap berkomitmen bekerja sama membantu program pemerintah dari Presiden sampai tingkat RT untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan PWILS ini tetap dakwahnya mengikuti dakwahnya Wali Songo, berdakwah dengan ilmu, berdakwah dengan akhlak. PWILS tidak memusuhi siapapun, tidak membenci siapapun. PWILS hadir diantaranya selain menjaga situs sejarah, yaitu yang sedang terjadi sekarang, meluruskan nasab siapapun, khususnya para pejuang bangsa. Khusus
menjaga kesucian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari yang ngaku-ngaku keturunannya, tetapi tidak mampu membuktikan secara jelas validitasnya. Tidak ada bukti sejarah, tidak ada bukti tes DNA, tidak ada kitab-kitab sejaman, dan sebagainya. PWLS ini, khususnya ini untuk di Pandeglang, tentu diharapkan hadir memberikan edukasi pada seluruh saudara kita yang di Pandeglang dari paham-paham yang membodohi saudara kita terkait tentang nasab yang mengklaim menisbahkan pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting kita luruskan. Apakah dasar kebencian? Tidak. Justru kita, khususnya PWLS di Pandeglang, sedang meluruskan mereka yang salah paham agar tidak tersesat dalam memahami. Itu adalah bentuk tanggung jawab dan kasih sayang kita. Tiraku ayat dulu kurang paham masalah, kurang diluruskan. Namun ayat dulu anu paham masalah diluruskan, naon kaya pantas disebut hewan atau pantas karunyaun eta masuk supaya sasar. Jadi framing yang menganggap PWLS ini benci, Wahabi, dan sebagainya, itu tidak berdasar. Sebab yang sedang digemakan oleh PWLS, termasuk di Pandeglang ini, sedang meluruskan paham mereka yang memang tidak semestinya. Sementara Ibnu Hajar Al-Haytami dalam salah satu kitab sudah menganjurkan bahwa kita semua harus cemburu terhadap orang yang mengklaim dirinya bernasab ke Nabi Muhammad. Kewajiban umat Islam, siapapun dia, bukan hanya anggota PWLS, siapapun yang merasa dirinya umat Islam, wajib cemburu terhadap orang yang mengklaim dirinya melihat Nabi, apalagi diumumkan di halayak, apalagi karakter dan akhlaknya tidak sesuai dengan akhlak Rasul, apalagi menimbulkan fitnah dan perpecahan. Maka perbuatan tersebut jelas mencoreng kesucian Nabi Muhammad. Nah, tanggung jawab kita umat Islam khususnya yang di Pandeglang untuk mengkanter hal itu dengan apa? Dengan ilmu, dengan ilmiah, menjelaskan secara ilmiah baik ilmiah, kitab baik kitab, referensi baik referensi. Perkara nasab ini perkara ilmu nasab. Perkara nasab bukan perkara otot, perkara nasab bukan perkara gelut, perkara nasab bukan perkara perang. Perkara nasab adalah perkara ilmu, perkara ilmiah, referensinya ya kitab sejarah, silsilah nasab yang sudah ditahqiq, yang sahih, tidak mukoti, dan tes DNA. Banyak yang salah sangka tentang tes DNA. Yang dituduh itu dikambing hitamkan terkait tes DNA, Gus Abbas Buntut, Yusuf, Kiai Haji Imaduddin. Sebetulnya yang pertama kali menganjurkan bahkan mewajibkan terhadap siapapun yang ngaku keturunan Nabi harus dites DNA itu ya bukan Kiai Haji Imaduddin, bukan Yusuf, bukan Gus Abbas Buntut, bukan orang PWLS, tapi Rizik Syihab. Rizik Syihab lah yang pertama kali rekam jejak medsos masih jelas mengatakan siapa saja yang mengaku cucu Nabi,
perlihatkan silsilah nasabnya yang mutasil ke Rasulullah, gegerkan kitabnya, kemudian tes DNA, barangkali DNA Nabi kemana, DNA dia kemana. Nah, Rizik Syihab lah yang ngomong. Yusuf ketika itu mengikuti Rizik Syihab. Katanya Rizik Syihab ini ulama. Ya, saya ikuti dengan teman-teman. Maka siapa yang ngaku-ngaku cucu Nabi? Kita orang Pandeglang tahu semua. Apakah yang ngaku cucu Nabi itu Yusuf? Di dalam darah Yusuf mengalir darah suci Rasulullah? Kagak. Apakah Gus Abbas? Kagak. Kiai Haji Imaduddin orang PW? Kagak. Yang gembar-gembor mengklaim diri, ngaku-ngaku dengan sangat yakin, pede di podium, di TV itu ya tadi oknum-oknum Habibian yang jelas itu ya bahar sengit. Maka ketika ada yang ngaku cucu Nabi di hadapan umum, maka terkena kita anjuran Ibnu Hajar Al-Haytami bahwa kita harus cemburu. Artinya harus memverifikasi, menanyakan validitasnya. Benar enggak nih? Kebetulan banyak yang ngaku dari para Habib. Nah, kita umat Islam terpanggil ditambah diperkuat dengan adanya statement Rizik Syihab. Ditanyakan silsilah nasabnya, ditanyakan kitabnya, ditanyakan tes DNA, suruh Rizik Syihab. Nah, ketika kami bertanya, Gus Abbas bertanya, meminta bukti dan validitasnya kepada mereka, para Habib yang ngaku cucu Nabi, mestinya mereka menjawab dengan ilmiah, dengan data, fakta, dan bukti. Ini kitab sejamannya, ini data sejarahnya, ini referensinya, ini manuskripnya, ini tes DNA-nya. Nggak usah marah-marah, ngotot-ngotot, klotot-klotot dengan perang-perang dan perang. PWLS ini dakwahnya dengan ilmu dan akhlak. Bukan berarti kita tidak berani untuk perang, dan karena kita memang bukan orang yang punya ambisi perang. Tapi kita hanya sedang dakwah berdasarkan ilmu dan akhlak. Ditanyakanlah secara ilmiah kepada mereka. Ya, kalau bicara perang mungkin aja keturunan orang yang bukan perang, orang Pandeglang ini. Para Tubaus di Pandeglang, para Ratu, para turunan Abuya, turunan Kiai, ada turunan Abuya Sohib, Sesot, ada turunan Sehruyan. Wah, yakin itu kan turun tukang perang. Kita orang-orang Pandeglang, orang pribumi Nusantara itu tukang perang. Jangan ngajak-ngajak perang kepada turunan tukang perang. Kalau kita tidak lagi, ngapain? Karena kita yang dakwahnya juga sejatinya ilmu dan akhlak. Kecuali kita memang diganggu. Nah, kalau ada yang nanyakan, ini PWLS Pandeglang punya modal apa berdiri di Pandeglang? Udah harus disiapkan hijibnya, hijib Nasr. Nggak usah hijib Nasr, kalaupun kita punya nggak usah. Karena kita bukan sedang perang secara fisik, kita sedang perang secara ilmiah. Kita ini PWLS Pandeglang khususnya punya hijib, sangat ampuh hijibnya, yang mungkin ditakuti oleh Bahar Smith dan Rizik Syihab. Ya, apa? Hijib tes DNA. Itu lebih dasar itu. Hijib tes DNA. Berani nggak Rizik Syihab sama Habib yang lain sama Basri melawan hijib tes DNA? Kalau berani suruh datang ke Cinangka. Kita nggak usah madapang ditanya hijib-hijib. Orang Pandeglang ditanya hijib. Atau malah aneh ditanya hijib orang Pandeglang harus madaharan sakopoe tadi beta tak sedikit megang hijib beta. Nucan boga eta meureunnan Habibna tes DNA, urang geus boga. Siap untuk menanyakan tes DNA, siap tetap. Boga ieu PWLS Pandeglang ieu hijib PWLS Banten, hijib tes DNA. Kalau mau diserang ku hijib tes DNA, kira-kira Rizik Syihab dibahas sebanyak itu 100% mawanian. Para muhibin-muhibinna oknum teh pasti sieun ditanya tes DNA mah. Pasti loba narasi kaditu kadieu persis jelema boga hutang ditagih loba alasan. Persis eta geus. Nya.
Atau persis jelema nyandung ditanya kulo kolot. Persis eta kitu. Oh alasan. Padahal eusina memang bae ngaku nyandung sieun kulo kolot geus teh. Boga hutang ditanya tanggung tanggung alasan mah can boga duit beres. Geus teu kudu ka ditu ka dieu geus. Tah eta ge teh para habib ketika ditanya tes yang minggu sekali ngaku aing ieu lain keturunan nabi hablo grup aing ge geus beres. Plat ge geus. Mun mobil teh murah mah plat eta mah plat ge. Atuh beres. Jadi kita nih PLS tentang rakyat Indonesia, tentang manusia Indonesia, insya Allah sederhana saja, nggak mesti ngotot-ngotot, nggak mesti diajak perang jadudong di perang-perang, di provokasi, nggak usah. Dengan adanya pengakuan dari saudara kita para habib, aneh ini ngaku bukan duriat Nabi, bukan cucu Nabi, bohong, aneh ini mohon maaf, sesuai beres sudah. Nggak perlu ada pertentangan, nggak mesti beribut di Indonesia. Apalagi acung-acung pedang, acung-acung celurit. Aku bawa kali celurit apa yang digadekeun ke tukang golok wae lumayan eta. Yang mahal-mahal sudah kawin sugan kan. Celurit jeung pedang anu acung-acung beusi kaharekan. Ngacung-ngacung celurit jeung pedang di Indonesia mau di Banten akas aneh itu mah. Aberan dulu aing tukang ngangon bebek suka lumayan eta pedang celurit eta. Yang sugan kaya bayawak mah. Jadi kita PWLS tidak searogan itu. Tadi kembali kepada misi PWI LS, Perjuangan Wali Indonesia. LS itu jangan salah sangka ya, jangan salah tafsir. LS itu singkatan Laskar Sabilillah, Sabilillahnya disingkat. Sabilillah 9 waliullah, Sabilillah 9 waliullah. Siapa? Ya Wali Songo. Oh ini ngaku-ngaku keturunan Wali Songo. Ya nggak apa-apa kalau memang keturunan Wali Songo. Emang salah. Sebab keturunan Wali Songo itu yang tidak ada. Mereka siap diverifikasi. Sisilahnya ada. Siapa keturunan Wali Songo di Pandeglang? Banyak keturunan Wali Songo di Pandeglang. Hampir di tiap pojok keturunan Wali Songo. Yang para tu bagus, para ratu itu keturunan Wali Songo. Kadulur aing kata tukang ojek Cipatu. Kata tu bagus keturunan Wali Songo. Sadua beta keren. Lur aing anu dagang bakwan ratu. Atuh Wali Songo. Duriatun Nabi, setiap keturunan Wali Songo itu siapapun dia, termasuk di Banten, Tatu dan Tubagus, ya Duriatun Nabi. Kalaupun ada yang tidak menerima itu, orang-orang yang hasud aja itu, yang tidak tersaing. Memang nyaingan orang Banten, para Tubagus, para ratu ya, para habib berat itu ya, para Tubagus, para ratu Iban, karena rasep sararumi sih serakti paling tapi, esen nyaingan memang. Oh, sajam termancung eta para Tubagus, para ratu di Pandeglang, Duriat Nabi. Maka malah kasaing tukang sabu mah. Para Tubagus, para ratu di Pandeglang karena dawir, benar. Para Tubagus, para ratu di Pandeglang Duriatun Nabi. Karena dawir, ngajar termancung karena dawir. Bedanya waktu Nabi maju tapi dawir muter para main. Benar. Dari bejana, saya banyak. Bahkan para Tubagus, para ratu di Pandeglang, para Tubagus. Nah, kalau jangan dikiai di Pandeglang eta. Kebanyakan kiai-kiai di Pandeglang, pulang di Pandeglang di Banten, itu keturunan para Tubagus, para ulama. Jadi ketika PWLS hadir di Pandeglang sangat cocok sekali, cocok. Dan 100.000 cocok, karena memang di Pandeglang ini daerah bersejarah. Pandeglang adalah kota 1.000 ulama, 1.000 ulama sudah santri. Di Pandeglang ini lahir para ulama-ulama yang hadal. Lahir Abuya Dimyati Cidahu, lahir Abuya Bustomi, Abuya Halimi, luksananya Syekh Sohib Syekh Runyami, banyak sekali. Jadi wajar kalau memang di Pandeglang, menurut saya bukan sunnah lagi ada PWI, wajib ada PWLS di Pandeglang mah. Malu kalau di Pandeglang tidak ada PWI, artinya harus ada organisasi yang meluruskan sejarah, menjaga sejarah nasab, menjaga makom-makom leluhur kita di Pandeglang. Wali-wali, menurut saya yang paling banyak wali ini di Pandeglang. Terkadang satu kampung ada 2 wali, paling sedikitnya wali Pandeglang 2. Satu kampung ya terkadang paling sedikit di Pandeglang kita wali 2 paling sedikit. Andai kata kejaga kita, andai kata tidak ada PWLS di Pandeglang yang menjaga sejarah dan makom kembali,
Bagaimana jadinya ketika datang Oknum Habib dibelokkan eta mah kembali jadi Habib kabeh. Waktu ke si Erik jadi Habib Erik kenanya. Luhur si Erik tadi natu bagus jadi Habib Erik. Repot ya. Jangan-jangan nanti pun Cek Sohib pun diklaim itu Habib nanti Seruyangi. Ini yang dikhawatirkan. Nah kalau kita membiarkan para ulama-ulama yang tidak bernasab ke Habib, tidak bernasab ke Ubaidillah, kemudian dibelokkan oleh oknum, kemudian kita diam, padahal kita tahu itu bukan keturunan Ubaidillah, kita berdosa, kita terkena laknatnya. Maka ketika PWLS lahir di Pandeglang berarti PWLS sudah mencegah terjadinya tindakan dari Allah melaknat kita, karena kita tidak akan diam, betul. Harus ada yang berbicara di satu daerah meluruskan yang sejarah, harus ada yang berani seperti itu. Nah bagi mereka-mereka para muhibin siapapun dia, saya menghimbau mengajak, enggak usah ngotot-ngotot, enggak usah ngajak perang, ngajak dulu sekarang, ngajak hijit. Jangan, ini bukan masalah hijit dan tidaknya, masalahnya argumentasi secara ilmiah, secara data sejarah. Silakan para muhibin mau ngebela Habib, monggo. Kami tidak akan melarang orang untuk mencintai siapapun. Silakan dari bogo balos. Ngan pula jangan sampai hanya dengan cintanya, kemudian yang dicintainya tidak boleh dikritik, tidak boleh ditanya validitasnya. Atau jangan, silakan. Justru ketika seseorang mencintai seseorang, muhibin mencintai Habibnya, buktikan cinta muhibin terhadap Habibnya, perlihatkan kepada kami bukti tes DNA mereka. Eta bukti cinta ngarana tuh kudu peperangan ngajak-ngajak gelut. Orang Pandeglang, orang Banten diajak gelut, terjadi bukti gelut kadang-kadang oknum-oknum. Kudu yang kami butuhkan bukan masalah perang. Silakan para muhibin untuk mencintai Habibnya, buktikan cintanya pada Habibnya, perlihatkan kepada kami bukti tes DNA Habib. Nih, tes DNA Habib. J1 berarti memang dilihat benar. Oh, kalau ternyata tidak bisa menghadirkan bukti DNA para Habib, tidak J1, adanya G1, lalu kami akan marah? Kagak. Kalaupun terbukti itu Habib, Habibnya para muhibin ini, haplogrupnya bukan G1, kami tidak akan marah. Silakan aja, sebab masalah akhlak tidak terlihat dari G1 atau G1. Sekalipun G, kalau akhlaknya baik ya kita hormati, betul. Kita walaupun G semuanya G1, dilihat Nabi, tapi kalau tidak beradab, tidak berakhlak, menghujat pemerintah, menghujat TNI Polri, para jenderal-jenderal dikatakan monyet, para organisasi-organisasi sedang menunjukkan kebenaran disebut monyet, ulama disebut monyet, maka kami tidak akan takut terhadap orang tersebut. Kami akan luruskan, akan counter, walaupun itu dia satu. Sebaliknya, apalagi bukan D1, malah G, monyet-monyetkan orang yang bukan monyet. Nah, bagaimana kami akan hormat terhadap mereka-mereka yang punya ucapan kotor seperti itu. Makin tidak percaya kami nanti, maka PWLS akan menolak itu semua. Salah besar kalau beranggapan PW ini hadir untuk memecah belah umat. Salah. Tidak ada bukti PWLS untuk memecah belah umat. Tidak ada. Mana buktinya PWLS mengajak perang? Kagak. Diajak perang pun kami diam-diam senyum-senyum baik. Saya dengar ada orang ngajak perang, Yusuf tetap ngarokok baik, santai nih ngopi baik. Untuk dipilih ngajak perang santai baik, ngopi ngarokok. Bahkan mulai diizinan kawin, rumah dikatain kawin tadi beneran. Waktu sibuk ngajak perang, aing mending kawin tadi. Jadi tidak terpengaruh oleh itu aing. Nah, ngajak perang ke kapan singkir sebelah baik, beruntung edan. Nggak ada. Kita PWLS di arah sana. Jadi tidak ada bukti kita memecah belah umat. Justru kalau yang disebut memecah belah umat itu, yang bukti nyata itu orang yang ngajak-ngajak perang, bawa-bawa orang yang tidak berdosa. Itu jelas memecah belah umat. Itu jelas adu domba. Fakta nyata. Jejak digital tidak bisa dibohongi. Betul. Nggak pernah
Mana ada Haji Iman ngajak perang, kagak ada. Gus Abbas ngajak perang, kagak ada. Yusuf ngajak perang, kagak ada. Nggak ada. Dewi ngajak perang, kagak. Diajak pun kami masih senyum-senyum baik. Diajak perang, dia serang-serangan. Senyum-senyum saja, santai-santai aja. Dari mana dikatakan itu buktinya PWLS ini adu domba? Kagak ada. Nggak ada. Nggak pernah nih PLS ngajak, si umat Islam, siapkan parangmu, siapkan pedangmu, siapkan golokmu, asah pedangmu, perang. Jangan pernah begituanan. Emang begitu tak lucu, hebat, hebat terhaun. Nah, sebab di mana mau saya ngomong hebat sampai ke air, nggak bacot kumpul, buktikan. Apalagi kalau yang ngocehnya ngajak perang, bawa pedang. Yang jadi korban itu orang-orang pribumi Nusantara, lalu jadi budak ngabidak ngajadukan orang mana nama turun-turun aja dengan mereka perang, menjadi perang aku budak detiknya bisa begitu mah. Artinya, jadi akhirnya yang korban itu saudara-saudara kita antara Muhyiddin dengan kita diadu domba. Maka kalau kita tidak cerdas, tidak cermat, tidak memahami teori-teori orang-orang yang berplat G itu, kita sudah perang dari kemarin. Tapi bukan itu arah kita. Arah kita ini meluruskan sejarah. Pangeran Diponegoro itu Balawi, kita luruskan, bukan. Bukan, Wali Songo Balawi kita luruskan, bukan. Dan kita meluruskan ini dengan referensi kita yang nyata, jelas. Bukan hanya narasi atau asumsi. Siapa tuh? Imam Bonjol, Syihab Balawi, bukan. ART Sumadiningrat, Balawi, bukan. Kita luruskan. Kita luruskan dengan data sejarah, kita luruskan dengan ilmu. Tidak ada kita dengan mengajukan ini orang Indonesia, sesungguhnya Pangeran Diponegoro ini namanya Balawi, dengan pedang, kagak kita. Nggak ada kita. Karena memang PWLS tidak ke sana arahnya. Kita bisa duduk bareng-bareng dengan mereka-mereka yang beda argumentasi dengan cara sambil ngopi beneran, ngopi ayat tanda kutip ayat 2 mana, ngopi untuk aja tuh lain, ngopi beneran. Ayo kita ngopi. Kita ngopi bareng, duduk santai dengan dingin, bukakan kitabnya, referensinya, dari mana dasarnya, dari mana referensinya, apakah ini asumsi atau data sejarah. Ayo kita, itu intelektual, itu munafik, itu umat Islam, itu move on namanya umat Islam. Benar tuh? Atau kita siap, ini siap, ayo kita siap berganding tangan dengan siapapun, walaupun dengan orang yang beda pendapat. Ayo kita ngopi bareng. Lain ngopi-ngopi dua mana ngaji dulu, lain ngopi benar-benar ngopi, ayo ngobrol baik-baik. Dan kita harus konsekuen. Kalau memang hujah kita lemah, data kita tidak ada data, tidak ada fakta, tidak ada referensi, tidak ada manuskrip, ya akui gentle bahwa kita mengkoti, selesai. Kita akan siap gentleman. Jadi jangan sampai ada narasi-narasi buruk kehadiran PW di Pandeglang ini. Narasinya begini. Kayak naon gituan. Isin kabuya dunia di Cidahu. Ayo isin kabuya muta di Cidahu. Ada ngomong jago hiji raja hiji kabuya muta di Cidahu. Jatah ngomong perang kabuya ya. Perang kabuya perang dengan hawa nafsu, puasa ge mah apa ya. Ngaji, sakitu raja mah hiji. Anak ulama besar, anak wali, ngomong perang. Itu. Jadi ini program PW harus disadari seperti itu. Ini saya tegaskan sekali lagi. Andai kata pun Habib itu bukan Duriatun Nabi, haplogrup Habib itu G, kita akan tetap terima. Itu saudara kita, bangsa Indonesia. Kita sambut dia tetap Indonesia selagi dia membawa kedamaian di Indonesia. Nggak perlu walaupun dia orang dari Yaman, nggak perlu, silakan aja. Tapi kita hormati. Yang penting jangan bikin gaduh di Indonesia. Jadi masalah pertanyaan DNA ini
bukan untuk kemudian di framing ada mengatakan ini akan mencoba mengusir Habib, bukan begitu. Kita hanya ingin tahu ini siapa sih, benar nggak validitasnya Dzurriyyat Nabi. Kalau benar, alhamdulillah. Benar nggak? Kalau memang benar itu Habib Dzurriyyat Nabi, buktinya SDNA J1, saya akan alhamdulillah di Indonesia dipenuhi oleh Dzurriyyat Nabi, buktinya ada tes DNA J1. Oh, kalau tidak, apa kami akan mentertawakan? Kagak. Kami akan sambut ketika mereka bermoral, berakhlak, dakwahnya baik, tidak kuat-kuat, tidak anjing babi, tidak caci maki, tidak monyet, tidak apa. Ya, kita sambut. Kita hadiri majelisnya. Tapi kalau dia dakwahnya dengan arogansi, mendidik rakyat Indonesia dengan pendidikan akhlak yang buruk, caci maki, menghina, menghujat, memprovokasi, nanti dulu. Saya orang Pandeglang, pantang orang Pandeglang tuturkan begitu, jangan naon. Malu orang Pandeglang mengikuti orang-orang yang seperti itu. Malu izin orang Pandeglang menuturkan jelema nu dakwah model itu. Izin perlu dipertanyakan. Orang Pandeglang sudah dididik oleh ulama-ulama Pandeglang dari dulu. Dari zaman Syekh Sohib, Syekh Ruyani, dari zaman Abu Yadim Jati, Abu Yahalimi, Abu Idrus, disanja dididik akhlak. Harus mengikuti orang-orang yang sopan santun dan berakhlak dan tamah berilmu. Itu didikan ulama Pandeglang. Jadi ironis, lamun ayah orang Pandeglang oknum ya ngaku orang Pandeglang, tapi nuturkeun jelema-jelema nu dakwahna teu berakhlak, caci maki, menghina, menghujat, memprovokasi, ngajak-ngajak perang, nuturkeun begitu. Ragu. Dididik ulama sanu kitu. Daya. Orang Pandeglang harus mengakui prinsipnya apa? Kota 1000 ulama, 1.000.000 santri. Isin turun ayat 1.000 ulama kemana itu dijadikan dalam hal mengikuti berakhlak. Isin 1.000 ulama dijadikan. Emangnya 1.000 ulama merintah ke orang Pandeglang mengikuti orang-orang yang tidak banyak caci maki. 1.000 ulama loh. Oh mungkin. Ayo nuturkan saha eta. Nuturkan saha. Namun ayah oknum orang Pandeglang nuturkeun jelema nu dakwahna caci maki, memprovokasi, ngajak-ngajak perang. Mau dianggap imam besar, nuturkeun ulama Pandeglang nu mana eta? Ulama-ulama dulu yang mana? Syekh Sohib tidak seperti itu, Syekh Ruyani tidak seperti itu, Abu Yasin enggak. Kita nuturkeun nu berakhlak, berilmu, nu ramah tamah, sopan santun. Eta. Sejatinya gitu orang Pandeglang mah. Jadi jangan diikuti oleh kita. Pakem-pakem Pandeglang harus kita pegang. Pakem Pandeglang itu kota ulama, kota santri. Berarti akhlak kita harus akhlak ulama, akhlak santri. Ini mah beda. Ari Pandeglang kota ulama, kota santri, 1.000 juta santri, tapi tingkah laku nuturkeun doang preman, doang jawarat, katinggalin kereta. Dipertanyakan, sanu ngadidikna. Tidak ada. Ini yang harus dipahami oleh semuanya. Apalagi kalau ada indikasi akan menguasai Indonesia dengan secara halus dan pelan-pelan lewat pengkaburan budaya, lewat pembelokan sejarah, lewat pengakuan cucu Nabi. Tapi indikasinya ingin menguasai Indonesia secara pelan-pelan. Lamun cek orang Labuan Tiamah maehan sabari ditiupang. Ini kita akan tolak. Walaupun dia mengatakan Dzurriyyat Nabi, tetap kalau ada indikasi pembelokan sejarah, pengklaiman para pahlawan, pengklaiman kemerdekaan Indonesia, pengklaiman bendera merah putih dan sebagainya, diklaim menjadi klaim-klaim Balawi oleh mereka, dibelokkan, maka kita tidak akan diam. Karena pembelokan sejarah, pembelokan nasab ini akan mempengaruhi kondisi Indonesia. Dan ini sangat mudah untuk menjajah kembali Indonesia yang kita cintai. Hilang penjajahan secara fisik, akan ada hilang penjajahan secara moral. Hilang penjajahan secara ilmiah. Ini jelas sangat biadab daripada penjajahan secara fisik. Penjajahan secara fisik kita bisa tahu lawan kita. Tapi penjajahan secara moral, secara ilmiah, sejarah, ini sangat jelas akan mengakar terhadap orang-orang yang bodoh yang begitunya. Jadi menjadi muhibin jahilun, karena bahaya. Bahaya ini. Enggak muhibin jahil, bisik gitu. Khawatir begitu. Kalau Indonesia dipenuhi orang yang seperti itu, maaf,
Kapan Indonesia akan menuju jalan kemasan, bangsa kemasan? Sementara pemerintah sekarang, Presiden kita Pak Prabowo sudah menuju arah ke sana untuk Indonesia. Maka PWLS ini jelas tugas utamanya tadi memberikan pencerahan, meluruskan sejarah dan menjaga kesucian nasab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Segitu. Mulai ngasah pedang, ngasah golok, ngasah celuri, ngasah otak merenang, ngasah otak maknya, ngasah ilmu maknya, gudang na pandeglang, ngasah otak, ngasah ilmu, ngasah halak, ayah na di pandeglang. Itu ngasah pedang, ngasah celuri, manggeulanan, ayah di pasar, di pasar itu tukang mantekan kelapa, yang masjid hayang, ayah tentara begitu. Jadi sangat malu sekali. Kita jangan mengikuti gerak dakwah orang-orang yang kayak preman, jangan ikuti. Sebab yang gaya dakwah preman, ngajukan golok, ngajukan pedang, mah bedanya yang preman pasar gitu mah. Dari mana ciri keulamaannya? Saya pun pernah mendengar Imam Syafi'i bawa pedang-pedang seperti itu, ngacung-ngacung golok. Yang pernah saya mendengar Abu Yasin Jati dakwah seperti itu, yang pernah. Belum pernah ada yang sudah terkategori ulama, apalagi Duriyatun Nabi. Saya tidak pernah menemukan ada dakwah seperti itu. Di zaman-zaman damai, kecuali zaman perang. Yang Indonesia ini wilayah damai. Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika, saudara kita, suku Jawa, suku Sunda, saudara kita semua. Sekalinya ada warga Indonesia di Indonesia ya saudara. Jadi sangat ironis kalau ada pendakwah seperti itu mengotori Bhinneka Tunggal Ika, mengotori budaya timur negara Republik Indonesia terkenal berbudaya adat ketimuran, sopan santun, tapi pemberani, tapi sopan. Lalu ada budaya dari mana itu? Dakwah bawa pedang, acukan golok, ajak perang. Budaya mana? Eta suku mana eta? Suku Sunda untuk itu, suku Jawa untuk, suku Batak untuk itu dakwah. Suku mana eta? Saya tidak tahu suku nama eta buat. Ya saya khawatir itu kalau yang bermain seperti itu dengan senjata dan senjata perang dan perang ujung nanti bunuh membunuh, saya khawatir bukan menuduh, saya khawatir itu pernah dilakukan oleh PKI dulu, membunuh saudaranya para ulama. PKI yang melakukan itu sudah dibakar, sudah dibunuh, sebelum dibunuh takbir, sesudah dibunuh takbir. DITI kan begitu dulu. Sebelum ulama dibunuh, takbir dulu. Setelah ulama dibunuh pun dibakar rumahnya pun takbir dulu. Saya khawatir itu dulu, kata orang tua saya dulu begitu katanya. Saya khawatir itu seperti itu, bukan menuduh, khawatir seperti itu. Ya kan betul kan? Silakan dibuka sejarah orang tua dulu kita. Orang tua dulu. Bagaimana para dulu justru PKI yang melakukan tindakan seperti itu. Justru DITI yang melakukan tindakan seperti itu. Ulama dulu banyak ini ulama di Pandeglang sebelum dibunuh takbir dulu, sebelum dibakar rumahnya takbir dulu, sesudah dibakar sebelum pun takbir. Siapa tuh? Silakan tanya, silakan dibuka sejarah. Tidak dilakukan oleh orang itu, tidak pernah itu dilakukan hari itu oleh orang itu, kagak ada. Dan saya kembali akan ingatkan sejarah. Kekuatan besar Indonesia diantaranya adalah umat Islam. Dan wadah umat Islam yang jadi penguat Indonesia itu organisasinya dua, Muhammadiyah dan Ahli Sunnah wal Jamaah. Di situ kunci Indonesia, kekuatan Indonesia. Dengan dua organisasi tersebut, Indonesia bisa bersatu dan kuat. Maka sangat ditanyakan sekali ketika ada oknum membuat satu organisasi, tetapi dakwahnya beda dengan dakwah dua organisasi tersebut. Cara dakwahnya beda dengan dua organisasi tersebut. Dua organisasi dakwahnya dengan ilmu, dengan pendidikan, dengan tarbiyah, dengan akhlak, dengan baik. Oh ini ada organisasi dakwahnya dengan kayak preman, arogansi. Ini jelas bertentangan. Ini yang menjadi akibatnya tadi jadi perpecahan. Dari perpecahan. Silahkan bikin organisasi, tapi tidak menimbulkan perpecahan. Ini kadang-kadang zaman sekarang ini ada maling teriak maling.
Dia yang maling, orang diteriakin maling. Dia yang kelakuannya kayak PKI, nuduh orang PKI. Dia yang sifatnya kayak monyet, dia yang nuduh monyet. Nah ini yang terjadi sekarang ini. Ini terjadi. Nah ini harus pinter-pinternya kita memilih dan memilah. Maka tugas PWLS menjelaskan mana yang hak, mana yang batil. Oh ini PLSS diusung yang lain, ini memusuhi FPI, kagak. Siapa bilang? Kalau saya mau bilang, saya Gus Abbas, saya khususnya, ini justru sedang melaksanakan program FPI loh. Percaya tuh? Kan terkenal slogan FPI, amar ma'ruf nahi mungkar. Memerintahkan kebaikan, mencegah kemungkaran. Maka ketika ada orang ngaku cucu Nabi, kami PWILS melakukan amar ma'ruf. Mana amar ma'rufnya? Amar ma'rufnya apa? Menanyakan validitasnya. Ente di mana turun nabinya? Mana tes DNA-nya? Mana kitab sejamannya? Mana referensinya? Mana manuskripnya? Itu amar ma'ruf. Betul. Amar ma'ruf itu. Mana nahi mungkarnya? Ketika oknum tersebut tidak bisa menghadirkan tes DNA, tidak bisa membuktikan data sejarah, banyak framing bak-biku, maka kami menolak untuk mempercayainya. Itu nahi mungkar. Betul? Kan benar itu berarti. Sedang kami lakukan itu. Amar ma'ruf nahi mungkar sedang dilakukan itu. Justru yang perlu ditanyakan, ada orang mengklaim dirinya pembela Islam, amar ma'ruf nahi mungkar, tapi terbalik, ngajak perang itu ma'ruf mungkar. Saya mau nanya nih, ngajak perang sesama muslim, sesama bangsa Indonesia, itu amar ma'ruf atau itu nahi mungkar? Kemungkaran itu, mungkar. Orang sedang damai-damai, hanya persoalan hal itu, yang berbuatnya satu orang, yang ditantang semua, dimonyet-monyetin semua, itu mungkar. Loh kenapa ini kemungkaran didukung-dukung? Terbalik. Dia yang mengatakan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dia yang melaksanakan amar mungkar nahi ma'ruf. Terbalik. Betul. Dibalik. Nah makanya menjadi jelema mah ulah sok-sokan sok susi sebenarnya begitulah. Ngomong sangeunah berarti itu bisa ngalaksanakan. Ya kuluna wala tampak aluna. Ngomong ngukul tapi itu bisa ngalaksanakan. Tapi balik akhirnya. Dibalik. Urang mutar ngomong amar ma'ruf nahi mungkar, urang mutar ngomong jihad, malah urang melakukan tentang kemakrufan, nanyakan validitas mereka itu tes DNA dan sebagainya, itu amar ma'ruf. Dan ketika mereka tidak menghadirkan validitasnya, tidak ada tes DNA, kita menolak secara ilmu, itu nahi mungkar. Dan ketika kita memberikan edukasi kepada mereka bahwa ini tidak sesuai dengan kriteria keturunan Nabi, karena tidak ada tes DNA dan sebagainya, kita jelaskan ke masyarakat, itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan disalahkan. Ini Haji Diar ini sudah amar ma'ruf nahi mungkar ini. Dia bukan orang FPI, tapi dia sudah merasakan sebab amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan punya FPI, betul? Bukan. Siapapun umat Islam boleh amar ma'ruf nahi mungkar. Maka ketika saya bicara amar ma'ruf nahi mungkar, berarti secara global, bukan punya FPI, bukan yang punya amar ma'ruf, bukan hanya FPI, bukan. Siapapun umat Islam berhak untuk punya amar ma'ruf nahi mungkar. Maka ketika melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, bukan orang FPI, belum tentu orang FPI, saya bukan orang FPI. Ketika kita mengatakan bahwa umaro dengan ulama harus harmonis, ada harmonisasi antara ulama dengan umaro, sama-sama membangun Indonesia, mensejahterakan rakyat Indonesia, saling bantu, ulama mendoakan umaro, memberikan nasihat pada umaro mengikuti nasihat ulama, sama-sama untuk rakyat Indonesia, itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Itu kesejatiannya ulama. Siapa ulama dulu yang selalu bekerja sama dengan umaro? Orang Banten yang ada di Bogor, Syekh Palak itu kerjasama.
harmonis, Sepalak dengan Soekarno, saling bantu. Ya kan? Jangan di framing kemudian itu ulama yang dekat pemerintah masuk ke pintu pemerintah anjing babi. Nah ini kan dipertanyakan. Kembali pada intinya PWLS hadir di Pandeglang menjaga saudara Pandeglang agar tidak terkena doktrin khurafatnya para habib dan doktrin sesat yang mengatakan seseorang dzurriyyatun Nabi tetapi tidak mampu menghadirkan validitasnya. Maka kita mencegah secara ilmiah dengan akhlak dan ilmu, tidak dengan arogansi dan peperangan. Ini yang dikatakan dakwahnya Wali Songo. Adapun setelah dakwah, adapun setelah memberikan penjelasan tidak diterima, monggo kurang Mataram maksa dia nerima atau syukur tentu naon. Karena kita menghormati perbedaan pendapat, kita menghormati perbedaan keyakinan. Ulah ngotot-ngotot deh. Kita juga tidak maksa, betul? Haji Diar menjelaskan kepada seseorang begini loh, Wali Songo, begini loh Mbak Ali, begini loh tes DNA. Kemudian orang itu tidak terima. Belum pernah tuh Haji Diar ngajak-ngajak perang. Gus Ajis Jajuli ngomong di video beginilah, begini tentang referensi kitab. Ada orang tidak setuju, belum pernah ngasah-ngasah pedang main nama. Tara main apa yang pikiran hutang berhentinya kok. Termasuk saya, ketika saya bicara tentang Wali Songo, PWIS dan sebagainya, ada orang yang tidak terima, bahkan saya dihina di Cicacapit, belum pernah saya nantang perang. Karena saya mau menganut ajas, kamu nerima paham saya monggo, tidak pernah enggak ada pemaksaan. Emang Wali Songo maksa-maksa orang? Kagak. Justru yang harus dipertanyakan mereka yang amar ma'ruf nahi mungkar untuk Allah dan Rasul, ketika pahamnya tidak diterima, ketika pahamnya tidak diikuti, ngajak perang. Ini baru harus dipertanyakan. Dari mana itu punya pemahamannya? Maksa etama. Maksa etama ngotot, ambisi. Kudu diturut etama otoriter. Bukan jiwa muslim, bukan jiwa ulama. Kalau otoriter, kalau harus maksa, muntah nurut kudu dihewaan. Etama lain jiwa ulama. Mau jiwa dzurriyyat Nabi jauh seperti jauhna masjid jeung maghrib. Paham? Demikian para hadirin, mungkin ini cukup untuk pembekalan.